Halo teman-teman, balik lagi di channel PTBW Indonesia. Nah, kali ini aku mau review sekaligus setting-setting itu produk walkthrough metal detection. Oke, jadi untuk penampakannya seperti ini mesinnya ya teman-teman. Nah, untuk fungsi utamanya dipergunakan apa? Nah, jadi untuk fungsi utama dipergunakan apa? Yaitu seperti dipergunakan untuk di bandara yang pastinya, ya kan. Kami juga kita perlu pengecekan untuk benda-benda logam. Terus juga ada di pertokoan, ya, lebih tepatnya di pertokoan seperti perhiasan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk dimensinya teman-teman, nah dimensinya sendiri untuk tingginya ada di 2226 mm. Lalu untuk kelebarannya dari sisi sini dengan sisi sini itu ada di 845 mm. Nah, lalu untuk lebar kakinya dari sini, nah dia itu ada di 580 mm. Jadi lumayan tinggi ya teman-teman. Bagi ukuran manusia atau orang yang sekitar 170 cm itu masih aman lah ya. Nah, masih aman. Oke, lalu untuk mesin ini ada apa aja sih? Nah, sini. Jadi yang terpenting itu adalah sensor inframerah. Nah, sensor inframerah ini ada dibekali 4 ya kan. Dibekali 4 sensor inframerah. Nah, untuk LED-nya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi penampakannya seperti ini untuk LED-nya. Nah, lalu juga yang terpenting yaitu ada monitornya. Nah, di sini kita setting-setting ada di sini semua. Jadi seperti itu teman-teman untuk produk dari ZK D1380. Lalu untuk kelengkapannya apa aja sih? Nah, jadi untuk kelengkapannya yang pasti unitnya, setelah itu agak ke bawah. Ya. Lalu untuk powernya juga ada adaptor power 12 volt, kan DC 12 volt. Dan juga yang pastinya di sini kan kelihatan tinggi kan ya. Dibekali juga ada remote. Untuk remote-nya sendiri seperti ini teman-teman, remote-nya. Nah, jadi sangat dimudahkan. Misal dari teman-teman agak kurang tinggi, ada disediain remote, diaman. Seperti itu untuk kelengkapannya. Oke, kita lanjut untuk tampilan dari monitornya sendiri. Nah, untuk tampilan monitornya sendiri ada cukup lengkap ya teman-teman. Dari sini kita kelihatan dari masuk, keluar, dan alarmnya. Jadi sangat-sangat dimudahkan sekali untuk monitoringnya. Dan juga yang pastinya ada sensor deteksi saat kita memasuki metal detection ya. Jadi ini dia akan naik turun. Dan juga ada sistem monitoring sensor deteksinya. Jika kita memasuki atau keluar, di sini akan naik turun ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Lanjut untuk posisinya. Nah, posisi monitor ini disebagaikan untuk keluar ya teman-teman. Jadi untuk baliknya dia itu masuk, dan posisi di depan kita ini posisi kamera ini keluar. Jadi seperti itu untuk posisinya. Oke, lanjut kita trial teman-teman untuk unitnya. Jadi di sini aku posisinya ada di keluar. Coba aku dari masuk dulu ya teman-teman. Nah, lalu aku di sini menggunakan jam tangan dan juga cincin. Apakah terdeteksi atau tidak? Kita coba. Nah, di sini posisiku masuk ya teman-teman. Kita coba untuk masuk. Oke, jadi lihat ya teman-teman, deteksinya ada di bagian mana aja, mau di bagian kiri atau kanan. Nah, sekarang kita coba untuk keluar. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti pada saat kita masuk dan keluar itu muncul di monitoring ada di sini. Jadi recordnya terdata di keluar sama masuk, dan alarmnya juga. Jadi seperti itu teman-teman untuk recordnya. Jadi sangat lengkap banget untuk metal detection-nya ini. Lanjut kita setting-setting untuk mesinnya. Oke teman-teman, kita mulai setting-setting. Di sini untuk tampilan awalnya seperti ini ya, sudah yang sebelumnya saya jelasin. Jadi kalau misal mau masuk menu tinggal tekan OK aja. Oh ya, sebelum itu saya mau jelasin untuk tombol-tombolnya. Di sini apa aja sih tombol-tombolnya? Yang pertama kasih ada tombol power on dan off, lalu juga tombol OK, lalu arah panah atas dan bawah, dan juga exit. Nah, ada satu lagi di sini ada sensor inframerah untuk remote, atau kita bisa digunakan juga mendeteksi keluar. Misalnya kan di sini posisinya exit. Oke, lanjut kita masuk ke menu, tinggal tekan OK aja.
Nah, di sini verify password. Nah, jadi kita sebelum masuk perlu verify password terlebih dahulu. Oke, setelah verify password, kita otomatis masuk ke menu. Nah, di sini ada beberapa menu dari sensitivitas, zona, channel, alarm, auto testing, security level, skenario, log query, dan sistem. Nah, kita bedah satu-satu ya. Dari pertama yaitu menu sensitivitas. Kita buka. Nah, di sini ada dua menu pilihan. Yang pertama ada global sensitivitas atau mencakup semuanya, dan juga ada zona sensitivitas. Nah, di zona sensitivitas ini kita bisa atur per titiknya atau per zonanya. Jadi kita masuk dulu di global sensitivitas. Nah, di sini secara default ada di 350, minimalnya ada di 1 dan maksimalnya ada di 500. Oke, di sini saya atur di 350. Nah, hitungannya udah cukup lah di 350. Oke, ini sudah mencakup semua zona. Lalu kita kembali cek di zona sensitivitas atau per zona. Nah, di sini per zona kita bisa atur mau dari paling bawah sampai paling atas. Kita bisa atur dari kanan atau kiri juga. Oke, di sini kita menggunakan global sebelumnya, jadi otomatis rata di 350. Kita kembali dan kembali lagi, lanjut di menu selanjutnya. Oke, kita lanjut ke setting di menu zonanya atau menu zone di menu selanjutnya. Oke aja. Nah, di sini ada menu zona. Maksudnya dari menu zona ini kita bebas mau ambil beberapa titik. Di sini paling minimal ada di satu titik. Maksud dari satu titik independen, dia langsung mencakup semuanya. Otomatis LED ini akan menyala langsung semua ya, tanpa ada per titik. Nah, lalu di maksimalnya ada di 33 titik zona. Nah, maksudnya ada 33 titik zona, dia itu secara simulasi ada 11 kotak bagian kiri, 11 kotak bagian tengah, dan 11 kotak bagian kanan. Jadi seperti itu. Nanti LED itu muncul pada saat kita lewat menggunakan, semisal kita membawa logam, nanti titiknya itu mendeteksi di titik mana. Jadi seperti itu. Kita lanjut kembali di menu selanjutnya. Selanjutnya kita langsung ke menu alarm. Nah, di menu alarm sendiri, di sini ada pengaturan level, volumenya, kita bisa atur paling keras dia ada di 100. Lanjut ada di menu delay. Nah, maksud dari menu delay sendiri, dia itu bunyi beepnya itu sampai 99 detik. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Di sini untuk secara default ada di 1 detik. Jadi nggak perlu lama-lama. Kita kembali lanjut ke menu ringtone. Nah, di menu ringtone sendiri di sini ada beberapa bunyi beep ya. Contohnya kita coba di ringtone 2. Ringtone 2, ringtone 3. Jadi ada banyak ya teman-teman. Nah, secara defaultnya ada di ringtone 1. Nah, nanti dipilih sesuai kebutuhannya teman-teman. Oke, lanjut ke random alarm. Nah, di random alarm ini dia itu pembacaan logam dari minimal dari 0% sampai 50%. Nah, maksudnya pembacaan logam dia itu jadi berapa persen logam yang ada di bawah orang tersebut. Jadi seperti itu teman-teman untuk random alarm. Oke, kita lanjut. Secara defaultnya ada di 0%. Jadi kemungkinan sudah cukup lah untuk secara default di 0%. Lanjut untuk menu alarm, di sini ada alarm mode. Untuk alarm mode sendiri, yaitu bisa ada 3 pilihan: all zone, interval zone, sama single zone. Maksud dari all zone, dia itu alarmnya sudah mencakup semua zona. Lalu ada interval zone hanya beberapa, dan single zone cuman cukup 1 zona aja. Jadi seperti itu untuk alarm modenya. Kita lanjut di menu auto testing. Di menu auto testing sendiri, di sini kita bisa mengetes zona, LED test, sama speaker test. Jadi hitungannya kita untuk kalibrasi ya teman-teman. Kita coba cek di zona test. Di sini kita bisa kalibrasi bagian kanan dan kirinya. Jadi semisal ada yang lewat maupun kiri atau kanan, dia bakalan mendeteksi abnormal. Coba kita cek. Untuk bagian kiri.
Nah, jadi kelihatan teman-teman ya, normal maupun abnormalnya. Jadi untuk kalibrasinya sudah cukup. Kita lanjut ke bagian kalibrasi LED atau LED test. Nah, untuk LED test di sini kita pengecekan LED-nya berfungsi secara normal atau tidaknya. Di sini sudah normal ya teman-teman, nyala semua dari kiri maupun kanan. Jadi dari monitoring juga sama. Oke, jadi seperti itu untuk LED testingnya. Kita lanjut ke speaker test. Di speaker test ini kita bisa mendengarkan suara beep atau yang lainnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di normal ya untuk speaker testnya. Lanjut kita ke menu selanjutnya. Nah, untuk menu selanjutnya ada di security level. Nah, di menu security level ini biasanya digunakan untuk sensitivitas ya teman-teman. Jadi kita pada saat melewati metal detector, dia bisa diatur dari low sampai high. Dan semisal kita membawa beberapa logam, otomatis jika diatur high, otomatis pembacaan dia itu lebih sensitif banget teman-teman. Jadi digunakan sesuai kebutuhan teman-teman juga ya. Jadi seperti itu untuk security levelnya. Oke, lanjut kita ke menu selanjutnya. Lanjut di menu skenario. Jadi maksud dari menu skenario ini untuk metal detectionnya dipergunakan untuk apa sih teman-teman? Semisal atau diperuntukkan di tempat mana gitu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa skenario. Di sini ada skenario 2. Nah, sebelumnya ada juga skenario di skenario pertama itu ada di airport dan sebagainya. Jadi lengkap untuk skenario-nya. Nggak hanya di airport, tetapi juga di petukuan dan rumah juga loh teman-teman. Lanjut untuk menu selanjutnya ya. Nah, untuk menu selanjutnya ada di log query. Nah, di log query sendiri, sini kita bisa mengecek record saat kita masuk atau keluar ya teman-teman, dan juga alarmnya. Jadi kita bisa cek langsung di monitoring mesin tersebut atau mesin ini. Oke, lanjut ke menu sistem. Nah, di menu sistem ini sangat standar ya teman-teman, seperti reset, penggantian bahasa, dan sebagainya. Mungkin yang paling penting itu ada di detect mode. Maksud dari detect mode sendiri, sini detect mode itu langsung mengarah ke inframerah ya teman-teman. Sini inframerahnya bisa otomatis atau infrared detection. Maksud dari otomatis, dia pada saat orang memasuki metal detection, dia langsung membaca bagian zona mana sih yang terdeteksi. Nah, jadi itu perlu dipilih automatic detection. Jadi dia secara real time itu teman-teman. Nah, untuk infrared detection mode, dia itu hanya pada saat dilewati satu titik aja atau satu zona. Tidak semua zona itu hanya seperti itu teman-teman. Nah, untuk di bahasanya sendiri, itu ada 4 bahasa teman-teman, dari bahasa Inggris, bahasa Cina, dan juga ada di bahasa Spanyol. Mungkin ini bahasa Rusia teman-teman. Nah, kita kembali lagi ya. Oh, ya. Nah, lalu untuk menu reset sendiri di sini kita sini untuk fungsinya sendiri langsung ke reset pabrik jika kalian mau reset total seperti itu. Oke, jadi itu beberapa menu yang ada di Metal Detection ZKD 1380. Jadi itu teman-teman untuk sedikit review dan setting-setting di ZKD 130 Walkthrough Metal Detection. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman soal produk ini, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman, atau juga bisa langsung chat ke nomor di bawah ini.
Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.